Om Swastiastu, Om Awigamastu Namo Sidam, Rahajeng Rahine Purnama Kajeng Klion, Anggar Kasih buat umat sedharma di Bali dan seluruh Indonesia. Salam Rahayu, salam sedulur para bolangker, kawan-kawan semua para pemirsa di Gandobayu Channel. Semoga semua dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sehat, dan selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya mau berbagi, hadir kembali di Gandobayu Channel, mau berbagi tentang bambu unik, terutama bambu kembar atau bambu dampit ya, bambu dampit. Para pecinta bambu unik, para pecinta benda-benda bertuah, salam hadir. Para kolektor benda bertuah juga. Kali ini saya dari Bali, Jerobutu, di Gandobayu Channel mau berbagi cara mengenali bambu unik, ya, bambu unik kembar atau dampit, ya. Jadi terkadang kita juga salah mengira bahwa itu adalah jenis bambu kembar atau bambu dampit, namun mirip sekali, ya, mirip sekali, tapi dalam pakemnya berbeda, ya, bukan mengurangi minat kita mencintai bambu unik ketika kita melihat sesuatu yang mungkin mirip dengan apa yang kita harapkan, namun biar kita lebih bisa mengenal, ya, biar bisa mengenal lebih perbedaan cara mengetes bambu unik kembar, ya. Di belakang saya ada beberapa koleksi, ya, yang beberapa saya tampilkan tentang bambu unik, ya. Kembali, bambu unik membuat kita kembali mengenal alam, mencintai alam, mengkoleksi benda-benda unik, bambu unik bertuah. Dan di satu sisi juga banyak teman-teman kita yang percaya bahwa benda unik, bambu unik yang berbeda dari sebelumnya, bambu yang biasanya normal menjadi abnormal, artinya mempunyai energi bawaan yang lebih karena perjuangan hidupnya dia dengan bentuk yang sangat keras, bentuk yang sangat berbeda dari yang lain. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk segala kebutuhan manusia yang percaya di bidang itu, tentunya untuk tujuan-tujuan yang positif, ya. Kali ini saya juga ada grup di Facebook namanya Unik Balinis Bambu, mengunggah tentang bambu. Namun bukan maksud, sekali lagi, bukan maksud menggurui buat para master bambu, kawan-kawan di grup-grup bambu. Bukan maksud menggurui, tapi maksud berbagi di hari yang penuh suci ini. Kalau di Bali hari purnama, ya, Anggar Kasih juga Kajang Kleon, saya mau berbagi benda bambu unik dan cara mengenali bambu unik serta energinya, merasakan energinya secara batin atau secara feeling, ya. Jadi selalu dihubungkan dengan logika, kemudian rasa. Jadi sama seperti yoga, olah rasa, olahraga, olah jiwa. Kalau di Bolangker, ketika kita ngebolang ke alam, ya, trekking, ya, jalan-jalan mengenali alam, itu sama dengan olah gerak, kemudian merasakan energi alam, itu olah rasa. Kemudian merasakan ada yang namanya ngaji deling, ya. Ngaji deling menjelaskan, mengimajinasikan, bukan mengimajinasikan, tapi menggambarkan bahwa apa yang dialami bambu itu seketika unik, kita gambarkan, ya, kita gabungkan dengan kehidupan kita. Jadi di sanalah olah jiwa, olah rasa, olah jiwa, olahraganya kita dapat keringat, dapat ngumpul sama teman-teman sambil tertawa. Jadi sama juga itu adalah sebuah bentuk yoga, ya. Karena maaf, di satu sisi saya juga senang yoga. Saya juga mengisi yoga instruktur, ya, di ketika pandemi belum
ada di Nusantara. Jadi saya gabungkan antara skill yoga, pengobatan, pijat refleksi, benda-benda bertuah, bambu unik, kemudian dikaji ulang ya. Kalau di Bali dikaji ulang, dirasakan dengan batin. Tapi kalau di Jawa, para kawan-kawan sudah mengenal yang namanya para pengaji deling ya, para pengaji deling. Kalau di keris itu ada namanya apa namanya ya, tosanaji. Kalau di bambu ngaji deling. Salam sedulur, salam hormat para master, para suhu, para pengaji deling Nusantara ya. Mohon maaf kali ini saya dari Bali mau berbagi sedikit ya. Pertama yang saya mau bagikan ini adalah tentang bambu unik, bambu petuk. Banyak teman-teman yang mencari bambu petuk kemana-mana, sampai membuang energi, sampai membuang waktu banyak. Bagus, tapi jangan terlalu ambisi, karena menurut saya bambu petuk itu kalau di Bali ya, maaf, sangat sulit dicari. Walaupun ketika ada beberapa yang menemukan, itu pun mohon maaf sekali, bambu petuk itu untuk versi Bali ya, versi Gandemayu, maaf, tidak bisa diperjualbelikan. Ketika kita menjualnya, kodamnya akan hilang, atau mungkin saja bendanya akan hilang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dikasih untuk tugas tertentu. Untuk tugas tertentu kalau di Bali, maaf ya, bukan saya memberikan argumen yang membuat para bolangker mungkin yang mencari memburu bambu petuk down, itu bukan ya. Tapi kalau bambu unik yang lain bisa ya, artinya bisa dalam bentuk mahar, artinya khususnya bambu petuk yang asli. Jadi yang banyak saya temukan dilihat di video-video, mungkin dari pengalaman teman-teman, bambu petuk asli itu saya sendiri belum pernah menemukan yang benar-benar asli ya, yang benar-benar asli. Di sini saya ada bambu petuk ini asli bikinan kreatif manusia kawan ya. Jadi ini saya jujur, saya dulu karena penasaran saya beli 25.000 di pasar. Sangat-sangat sulit, sangat-sangat mirip ya. Ini bambu petuk. Kalau di Bali namanya bambu jaga satru. Berasal dari kata jaga, itu menjaga, satru itu musuh. Artinya ya jelas kita bisa untuk menjaga karang, pekarangan, untuk menjaga diri, untuk kerejekian dan lain sebagainya. Bagi orang yang percaya di bidang itu, kalau itu asli. Kalau ini buatan bisa dengan energi pasupati, namun kekuatannya tidak seperti yang asli ya. Jadi ini jujur ini palsu. Di sini ada lem. Ya, ini bikinan kreatif asli, kreatif tangan kerajinan manusia ya. Jadi kalau jaga sadru atau bambu petuk, yang dicari bukan pertemuan antara ranting ini. Kadang-kadang ada bambu asli saya punya, saya pakai pot, saya pakai hiasan, itu rantingnya kepetuk tapi alisnya tidak. Jadi itu hanya ranting kepetuk. Kalau jaga sadru ataukah bambu petuk yang asli, yang berkodam, benar-benar berkodam, ini mohon maaf saudara, ini kameranya agak buram ya. Ini ada alis, adap bawah. Ini ada alis, adap ke atas. Kalau alisnya ke bawah, ini ke bawah, ini rantingnya ke petuk, masih ranting ke petuk. Jaga satu ranting ke petuk, artinya energinya tidak yang seperti diharapkan, artinya kodamnya masih standar begitu ya. Jadi biar nggak membuang waktu mencari, lebih baik cari yang unik-unik biasa saja, pakai koleksi, kolaborasi dengan diri sebagai media untuk mencari persaudaraan dengan para sedulur serumpun bambu. Jikalau ada teman-teman yang lain minat, bisa dengan istilah mahar ya. Jadi yang namanya miliar itu kira-kira sementara jauhkan dulu, karena susah, hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukan. Nggak tahu juga di luar sana ya. Kalau di Bali begitu, terkadang ada yang punya mau dijual nggak jadi, atau mungkin saja palsu, atau bisa dijual laris, namun akhirnya kehidupan kendati punya banyak uang merosot, bahkan 3 kali lipat uang hasil jual ini habis. Bahkan yang hasil dari jual uang ini
bambu betuk ini juga habis, kemudian yang di rumah juga habis gitu ya. Jadi kalau dikasih seperti ini berarti salah satu orang pilihan yang dikasih mandat untuk tugas-tugas tertentu. Jangan dijual. Justru kalau kita punya yang asli, nanti dari sini kita akan diberikan energi. Ya, percaya. Nah, bukan mendewakan benda, tetapi tetaplah menyembah Tuhan Yang Maha Esa dalam versi agama masing-masing, dan kita hormati benda-benda bertuah, karena di dalam benda bertuah ada kodam. Ya, percaya ada sesuatu kekuatan, mungkin ada kekuatan jin, ada kekuatan genderuwo. Ya, kita harus bisa menetralkan, karena mereka yang bertuhan pada kita, bukan kita yang bertuhan pada mereka. Kira-kira seperti itu ya pembahasan bambu betuk kali ini. Kemudian lanjut saya pembahasan bambu kembar atau bambu dampit ya. Ya, apa gunanya bambu dampit? Jadi kalau di sisi orang, di sudut pandang orang yang jiwa penolong, ataukah yang suka dengan spiritual, benda-benda unik, percaya dengan energi alam, jadi jelas kalau bambu kembar, bambu dampit itu sarana pengasihan, kerukunan, ya, penjaga juga, karena ini adalah simbol purse perdana kalau di Bali, female male ya, kalau bahasa Inggrisnya laki-laki perempuan, selalu berdampingan dalam satu poros, begitu ya. Jadi untuk mencapai keselarasan kita juga harus ada dua hal yang berbeda, hitam putih ya, merah putih seperti merdeka ya, artinya harus ada dua warna yang menjadi satu ya, siang dan malam dan lain sebagainya. Jadi kepercayaan ini bagi orang yang pintar, dia akan memberikan pemasupati kalau di Bali namanya, pembersihan energi, kemudian disinkronkan, karena kalau kita dapat dari alam langsung kita nggak bisa juga menetralisir, terkadang juga membuat prahara energinya liar begitu ya. Jadi disinkronkan kembali, disatukan atas nama siapa pemahar ataukah atas nama siapa yang menemukan, ditaruh di tempat yang bagus ya. Jadi ini asli ya, ini ada sabdo ya, sabdo ini asli bambu ya, bambu yang porosnya satu. Masih banyak lagi koleksi yang lain, tapi ini satu ya saya ambil. Ini asli bambu dampit atau kembar ya. Jadi ada versi lain ketika kita di alam, masih banyak. Jadi saya ambil satu saja ya, contoh ini seperti dampit, ini seperti kembar saudara-saudara, ini seperti kembar. Kalau dari jauh seperti kembar ya, namun sebenarnya ini bukan bambu dampit ya, ini bukan bambu dampit ya, karena di sini ada guratan tunas ya. Kalau di sini kalau nggak ada ini namanya junder ya, tengah-tengah ada junder ya, ini dia ada junder. Tapi kalau lihat dari sini seperti kembar ya, seperti dampit, namun kita nggak tahu ini ada guratan tunas, jadi ini tunas. Ini bisa dibilang kalau dari sini ini satu, ini junder ya, kalau ini junder. Kemudian kalau dari sini kita lihat ini pakemnya itu adalah jalu, bambu jalu plus junder, bukan dampit. Kalau saudara-saudara menemukan di alam seperti ini, maaf, bukan dampit, bukan kembar versi saya ya. Ada lagi banyak seperti ini saya dapat ya. Jadi energinya bagus, jalu justru energinya lebih bagus ya, namun lebih keras daripada dampit. Jadi ini lebih kecenderung ke penetralisir energi negatif ya, penjaga karang dan lain sebagainya. Masih tuh saya di hari ini saya rasakan panas sih. Coba saya saudara-saudara, maaf bukan menggurui ya, saya coba memohon kepada Yang Maha Kuasa pemilik. Saya rasakan ini lebih keras daripada bambu dampit itu. Mohon maaf sekali, sunggih pakulun di tiang sugere mangnenentan. Melalui kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, saya mencoba dengan kejujuran hati saya di hari purnama Kajang Klion Anggar Kasih kalau versi Bali. Dengan kejujuran hati saya merasakan, kalau mungkin kamera nggak lihat ya, ini bulu kuduk saya ini merinding.
Ini telinga saya gerak-gerak. Udah. Jadi maaf, saya merasakan ini energinya lebih keras ya. Jadi saya sejujur-jujurnya bukan saya mengada-ngada demi saya viewer saya biar banyak, bukan. Memang saya rasakan ini lebih panas. Kalau kawan-kawan mendapatkan Jalu dan Junder 1 plus, energinya lebih panas. Jadi cepat ikat dengan benda benih, kemudian mungkin diberikan pembersihan dengan air suci atau apa, tergantung percayaan masing-masing ya. Tapi alangkah bagusnya dinetralisir dengan benang juga, benang putih ya. Jadi begitu, saya rasakan panas ini ya. Jadi itu perbedaan antara bambu kembar dengan yang versi lain mirip seperti kembar. Kemudian saya lanjut dengan ya yang kecil dulu. Ya, tadi sudah Jalu ya. Tadi sudah seperti Jalu. Ini juga jenisnya Jalu. Kalau menemukan seperti ini bukan petuk. Tapi lebih cenderung kalau ini ketemu di sini itu namanya petuk Jalu. Kalau ini banyak yang asli. Kawan-kawan banyak yang punya petuk Jalu. Sebenarnya petuk, bambu petuk yang asli itu adalah petuk Jalu ya. Yang sering ditemukan para kawan-kawan Bolangker ya. Jadi ini namanya petuk, bukan petuk Jalu, maaf, Jalu tumpang rogo. Jadi karena ini nggak ketemu. Kalau ini ketemu di sini itu bisa disebut dengan petuk Jalu. Jadi ini tetap ruasnya ini tetap ke bawah, ruasnya ini tetap ke bawah, jadi nggak berhadapan. Kalau ini menghadap ke bawah, ini menghadap ke atas, itu petuk asli jaga satu. Begitu ya. Kemudian lanjut bulper, buluh, selendang bulper ya, selendang bulper. Para pecinta bambu unik menamakan selendang bulper karena seperti selendang. Ini ada bambu ya. Ini ke dalam seperti lidah. Bahkan teman saya, kawan saya ada yang menemukan ini ke bawah, ini ke atas. Jadi itu selendang bulper kepetuk. Sama seperti juga versi bambu petuk dalam versi kesekian. Artinya ini asli. Namun bukan yang dicari dengan para kolektor dengan harga miliaran, bukan. Ini selendang bulper namanya. Ya, ini ke dalam. Jadi susah ya ketika kita nebang, ada juga dari bawah. Ini selendang bulper. Tujuannya apa selendang bulper? Jadi ya sama kalau versi saya di Bali, ini kalau di tengah ada seperti ini, seperti sinar gitar. Itu kalau di batu akik ada namanya rambut sedane. Saya namakan ini bambu selendang bulper rambut sedane atau bambu rambut sedane ya, rambut sedane gitu ya. Selendang bulper versinya sama seperti ini. Sama seperti ini. Ini di tengahnya ini di tengahnya ini sulit dilihat ya, mungkin bisa dilihat dengan kamera. Ini ada seperti senar gitar. Ini buluh perindu, bukan bulu perindu. Kalau bulu perindu beda. Ini buluh perindu ya, untuk pengasihan, untuk perjodohan bagi yang sudah paham, kemudian yang bagi yang bisa menghidupkan ya. Jadi saya hanya berbagi pengetahuan ya, mungkin saudara-saudara bisa mengaktifkan para penekun, dukun, balian dan lain sebagainya ya. Jadi saya hanya berbagi dari jenis pakem. Ini namanya buluh perindu. Tengahnya ini ada semenar. Kita nggak tahu di dalamnya seperti sinar menghubungkan sekat ini di atas ke bawah. Kalau versi saya di Bali ini sama rambut sedane. Ya, sama pate lele. Ini plus pate lele. Pate lele, jenis bambu pate lele itu apa? Jadi tunas tumbuh di kanan, tunas tumbuh di kiri. Karena biasanya bambu tunas tumbuh di sini, kemudian diruas di sini, diruas sini begitu ya. Jadi ini pate lele, menjaga plus buluh perindu. Ya, itu pakem yang beberapa saya tahu. Kemudian maaf, kalau ini sih ya jenis koleksi saja. Ya, kayak naga, ya pakem naga mungkin ya, pakai tongkat saya begini. Oh. Oke, ini hanya pakem naga. Kemudian ya, ini juga bambu kembar. Ya, bambu kembar. Ini bambu kembar. Bambu dampit ya. Ini sudah rokmok ya, dikasih teman dulu. Oke. Ini bambu dampit.
Kemudian yang lagi dua, saya bahas semua ini pemberian teman ya. Jadi ada beberapa yang saya dapat juga, ini pemberian teman. Ini ada bambu yang guratannya seperti ini. Kalau di Jawa ada jenis bambu ini ya, bambu apa namanya ini ya. Tapi kalau di Pakem, kalau kita menemukan di bambu tali, bambu yang tumbuh di Bali yang biasanya bambu tali, bambu-bambu yang bukan jenis bambu hias, bisa menemukan seperti ini, itu energinya lebih bagus. Ini bambu jenisnya memang banyak ya, biasanya dipakai hiasan. Namun dalam jenis pakem, kalau menemukan bambu tali seperti ini pakemnya namanya rencang kencono, RK. Kalau bahasa gininya RK, rencang kencono. Jadi kenapa dinamakan pakem rencang kencono? Karena ini seperti naga. Jadi dalam versi Jawa itu teman-teman mungkin menamakan pakem ini rencang kencono karena dikutip dari rasa imajinasi, kemudian memang benar kereta emas daripada Ratu Kanjeng Kidul ya, itu Mahapatihnya yang di kereta itu adalah sebuah naga, jadi rencang kencono ya, ini seperti naga ya. Kalau menemukan kawan-kawan mungkin menebang bambu tali atau lain sebagainya seperti ini, atau saya sikat, bagus dibawa pulang, energinya bagus untuk penjaga karang ya, itu ada rencang kencono. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir tadi buluh selendang bulper ya, selendang bulper ya, itu sudah. Kemudian ini yang terakhir, ini agak kurang jelas ini ya, mohon maaf. Ini yang terakhir, ini namanya selendang mukti ya. Jadi biasanya bambu kan seperti yang di belakang saya. Ini luasnya begini, nggak nyambung seperti ini, nggak nyambung 1 sama 2. Kemudian di sini ruasnya ini nyambung dia, begitu ya, kayak selendang mengikat ya. Ini namanya selendang mukti. Kalau ini sudah mendekati, menurut feeling saya itu sama seperti mendekati jaga satru. Artinya kalau kita yakini apapun itu bisa hidup. Kalau yang berkecimpung artinya senang dengan hal-hal itu ya. Apapun itu benda unik, batu, bambu dan lain sebagainya, itu adalah tergantung kekuatan sugesti pikiran kita juga. Karena semuanya ada dalam tubuh kita. Kalau kita nggak bisa mensinkronkan, walaupun benda itu memang benar-benar asli, benda itu tidak akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan satu hal, jika kita gunakan untuk hal-hal positif, tentunya untuk menolong orang, untuk hal-hal positif. Kalau ke hal-hal negatif, maka kodam itu cepat atau lambat akan diambil oleh Yang Maha Kuasa ya, begitu kira-kira. Jadi jangan sampai kita yang mendewakan, kita yang diperintah oleh kodam itu ya. Jadi bagaimana caranya kita saling mengisi, artinya kita bisa menguasai itu, bukan kita menundukkan, dalam artian bukan kita menghormati kodam yang ada di dalam benda-benda unik dengan suguhan-suguhan tertentu. Jadi mereka pun akan membantu kita, begitu kira-kira kalau menurut versi saya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Bukan kita harus fokus ya, kita tetap berdoa bahwa kita ada ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, begitu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, agama masing-masing, jalankanlah sesuai dengan itu ya. Kita percaya kekuatan Tuhan adalah di atas segala-galanya ya. Kemudian kita kembali kepada Nusantara, peradaban Nusantara. Satu hal kita jangan lupa juga dengan leluhur ya. Kita ada di sini karena leluhur. Mungkin kita hidup juga atas peradaban leluhur. Kita harus tetap menjaga budaya luhur Nusantara, budaya luhung Nusantara ya. Bukan berarti kita harus berbeda, pindah agama, bukan. Kita tetap meyakini keberadaan peradaban leluhur Nusantara, dan kita jalankan tetap agama kita dengan kaidah-kaidah, tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Semoga ringkasan ini para pecinta bambu unik, para pecinta benda-benda bertuah, para kolektor benda bertuah dimanapun berada, para sahabatku, para keluargaku, seluruh Nusantara, semoga Nusantara kembali berjaya melalui bambu, melalui benda-benda unik. Kita bersatu, kita keluarga, walaupun kita nggak pernah bertemu, tapi di dunia medsos, media sosial, kita menjadi satu.
seperti serumpun dalam bambu. Apapun itu dalam bambu tumbuhnya liar, ada yang tumbuhnya nggak normal, ada abnormal. Namun tatkala mereka terpa angin, mereka tetap bernyanyi, bersatu, bersiul, bernyanyi, kemudian dengan nada-nada yang indah. Jadi bambu juga merupakan salah satu tanaman yang bisa menjaga alam ketika angin topan. Ya, jadi bambu sangat banyak gunanya untuk kerajinan dan untuk segala hal. Selain juga yang unik-unik, yang abnormal mungkin nggak digunakan untuk kerajinan. Kita para pecinta bambu unik kita ambil, kita sebagai koleksi, sebagai pemersatu Nusantara. Melalui bambu kita saling mengisi, kita saling mengkaji deling, olah rasa, olah jiwa dan olahraga ketika ngebolang. Jadi kita seperti keluarga. Salam Rahayu Nusantara. Salam Hari Raya Purnama Kajang Kliwon Anggar Kasih Umat Sedharma. Salam sehat selalu saudaraku seluruh Nusantara. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Ya, terima kasih yang sudah selalu support, selalu menonton video-video saya, yang sudah selalu mendukung saya, yang sudah selalu berkomentar. Semoga tidak lelah untuk menonton video-video saya. Mohon maaf video saya seperti es campur ya, campuran. Jadi segala hobi saya curahkan ke YouTube. Saudara-saudara semua, semoga berbahagia di hari purnama ini. Om Loka Samasta Sukinur Bawantu. Menurut versi saya berdoa, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kawan-kawan semua, para subscriber sehat selalu, murah rezeki, selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti versi saya. Santi, Santi, Santi. Salam Rahayu Nusantara. Terima kasih.